Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3278, 3279, 3280. Ketika Dev kembali ke kediamannya, Ji-Yun dan Helena menyambutnya. "Tuan Chen, apa yang paman katakan padamu?" Kelihatannya misterius, Ji-Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, saya dengar Anda telah menerima wanita lain," kakak perempuan tertua Ji-Yun. "Mengapa Anda tidak menerima saudara kembar bersama-sama? Bukankah menyenangkan memiliki dua saudara perempuan?" Helena dengan bercanda mengikuti Dev dan berkata. Dev memelototi Helena, lalu menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Tolong berkemas, kita akan berangkat dari sini malam ini." "Tuan Chen, ada apa?" Ji-Yun tercengang, dia mengira Ji Lianjun telah melakukan sesuatu pada Dev. "Tuan, mengapa Anda terburu-buru pergi pada malam hari?" Helena juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat hal tersebut, Dev hanya bisa mengulangi perkataan Ji Lianjun kepada mereka berdua. Setelah mendengar ini, Ji-Yun dan Helena langsung tertawa lebar. "Tuan, mengapa Anda masih mengeluh tentang hal yang begitu baik? Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki seluruh wanita keluarga Ji untuk dipilih. Hanya saja kali ini kepala keluarga Ji ingin memperlakukanmu sebagai kuda jantan untuk meningkatkan garis keturunan keluarga Ji mereka." Helena tertawa dan berkata, "Ji-Yun sedikit malu, kenapa paman punya ide seperti itu? Memalukan sekali. Di dunia surga dan manusia, kekuatan memang sangat dihormati. Banyak orang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka, termasuk tidur dengan orang lain," kata Helena acuh tak acuh. "Jika tidur dengan Dev, akan meningkat garis keturunan seseorang, diperkirakan banyak wanita di dunia surga dan manusia akan bergegas menuju Dev dengan gila-gilaan. Oke, kalian berdua bersiap-siap, kita akan berangkat diam-diam di malam hari. Ji-Yun, jika kamu ingin tinggal di rumah Ji, kamu tidak perlu mengikutiku ke Gunung Tianmo." Dev tahu bahwa tidak adil bagi Ji-Yun jika dia memaksa Ji-Yun ikut bersamanya, karena Ji-Yun akhirnya menemukan keluarga Ji dan pergi setelah tiba beberapa hari. "Tuan Chen, saya ikut dengan Anda. Saya bilang saya akan mengikuti Anda. Kemanapun Anda pergi, saya akan pergi." Ji-Yun berkata dengan tegas. "Baiklah kalau begitu, silahkan kalian pergi dan bersih-bersih, kita akan meninggalkan tempat ini dengan diam-diam di malam hari ini tanpa mengganggu siapapun." Dev meminta Ji-Yun dan Helena untuk membersihkan ruangan tempat tinggal mereka sebelum mereka pergi. Hari mulai gelap, Dev berbaring di tempat tidur, dan ketika hari sudah larut, dia berencana untuk pergi. Tepat ketika Dev sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan, pintu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Dev mengira itu adalah Helena dan tidak memperhatikan. Namun segera, dua sosok cantik datang ke tempat tidur Dev. Bahkan di malam yang gelap, Dev dapat melihat dengan jelas bahwa kedua orang ini adalah Ji Meiyan dan Ji Meiling. Keduanya telanjang, dan Ji Meiling masih memiliki sedikit rasa malu di wajahnya. Mereka semua mengira Dev sedang tidur, tetapi mereka tidak tahu bahwa Dev sedang menatap mereka dari dekat saat ini. "Kak, aku takut," Ji Meiling berbisik. "Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin tidur dengan Dev. Kudengar besok semua wanita di keluarga Ji akan tersedia untuk dia pilih. Kalau banyak wanita, peluangmu akan kecil, jadi nikmati saja malam ini, kamu tidak akan punya kesempatan besok." Ji Meiyan menyemangati Ji Meiling. Ji Meiling mengangguk, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengertakkan gigi dan berjingkat ke tempat tidur Dev. Tubuh Ji Meiling sedikit gemetar, lagi pula ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria, dan dia masih telanjang. Namun saat Ji Meiling hendak menerkam Dev, Dev tiba-tiba berdiri, mengejutkan Ji Meiling. "Saya harap Anda menghormati saya. Menurut Anda, saya ini siapa?" Dev berkata dengan nada tegas. Ji Meiyan tercengang, dia tidak menyangka Dev menolak wanita yang datang kepadanya. Wajah Ji Meiling memerah karena malu dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Ji Meiyan. "Kakak, ayo pergi." Ji Meiling ingin menarik Ji Meiyan pergi, tapi Ji Meiyan tidak bergerak, malah dia bertanya kepada Dev, "Dev, perasaan bisa dipupuk. Kamu tidak punya perasaan, bukankah kamu sudah tidur denganku? Aku melakukannya untuk memasuki tanah leluhur keluarga Jimu." Dev berkata tanpa ekspresi. Dev tahu bahwa dia akan meninggalkan keluarga Ji dan mungkin tidak akan pernah datang ke sini lagi, jadi dia tidak ingin Ji Meiyan menjadi emosional terhadapnya. Dia ingin menyakiti Ji Meiyan agar Ji Meiyan tidak memikirkannya. Benar saja, kata-kata Dev mengejutkan Ji Meiyan, dan tubuhnya sedikit gemetar. "Kamu." Ji Meiyan tidak tahu harus berkata apa, lagi pula, dia mengambil inisiatif dan Dev hanya menerimanya secara pasif. "Kak, ayo pergi, memalukan sekali." Ji Meiling menarik Ji Meiyan untuk pergi. Dia juga tidak mengharapkan hal ini terjadi. Dua wanita cantik, kembar, telanjang di depan Dev, tapi Dev acuh tak acuh.
Mungkin Dev benar-benar tidak seperti pria lain, atau mungkin Dev benci orang yang memperlakukannya seperti kuda jantan. Dev menjentikkan tangannya, dan selembar kain membungkus tubuh Ji Meiyan dan Ji Meiling. Kedua wanita itu tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, tetapi mereka menemukan bahwa kesadaran Dev tiba-tiba berkata, keluar. Ji Meiyan dan Ji Meiling melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Mereka tidak tahu dengan siapa Dev berbicara. Mengikuti fluktuasi dalam kehampaan, seorang lelaki tua segera muncul dari udara tipis di dalam ruangan. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah Taisu dari keluarga Ji. Melihat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling buru-buru berlutut untuk bersujud, dengan keraguan yang mendalam di mata mereka. Dikatakan bahwa nenek moyang mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhurnya, tetapi sekarang dia muncul di sini. Kalian berdua keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada pemuda itu. Taisu melambaikan tangannya, Ji Meiyan dan Ji Meiling mundur dengan patuh. Setelah mereka berdua keluar, Taisu berkata kepada Dev, bagaimana kamu bisa tetap acuh tak acuh pada dua wanita cantik di depanmu? Memang benar saya laki-laki, tapi saya bukanlah alat bagi keluarga Ji Anda untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Ekspresi Dev agak tidak menyenangkan. Hahaha, aku punya beberapa keahlian rahasia, tapi aku bisa menukarnya denganmu. Jika kamu tidur dengan mereka berdua malam ini, aku bisa mengajarimu rahasia seumur hidupku. Bagaimanapun, kamu adalah setengah dari keluarga Ji, kata Taisu. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, apa keahlian rahasiamu? Saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Jika Anda tertarik, maka kita bisa melakukan pertukaran, kata Taisu, tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan ada aura aneh mengalir di jari itu. Segera setelah Taisu mengarahkan jarinya, sebuah meja langsung hancur. Menghancurkan meja dengan auranya bukanlah hal yang istimewa, apalagi dengan menggerakkan jari-jari. Meski Dev menggoyangkan tubuhnya sekarang, dia bisa mengubah perabotan di dalam ruangan menjadi bubuk. Dev tidak mengerti, keahlian unik macam apa yang dimiliki jurus Taisu dari keluarga Ji ini? Itu dia, kata Dev dengan ekspresi jijik di wajahnya. Taisu tersenyum tipis, perhatikan baik-baik. Dev tidak mengerti apa yang diminta Taisu untuk dilihatnya, jadi dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lihat? Tentu saja lihat meja yang hancur itu, kata Taisu. Dev melihat ke arah meja yang hancur dan terkejut menemukan bahwa pecahan meja itu tetap ada pada saat hancur dan tidak hancur, seolah-olah tiba-tiba membeku. Mata Dev melebar, seolah-olah dia disambar petir, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Namun kemudian, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Meja yang semula tampak seperti terkoyak dengan satu jari ternyata menyatu kembali dan kemudian muncul kembali sepenuhnya pada posisi semula. Dev buru-buru mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah kamu melihat dengan jelas? Kata Taisu sambil tersenyum tipis. Apa yang kamu lihat? Sepertinya kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu baru saja menggunakan ilusi padaku? Dev menemukan bahwa tidak ada yang berubah di ruangan itu, bahkan meja yang baru saja hancur masih utuh di tempatnya. Tampaknya jari Taisu dari keluarga Ji tidak merusak apapun, melainkan hanya menggunakan ilusi untuk membutakan mata Dev. Ilusi, Taisu mendengus dingin, karena kamu tidak dapat memahaminya, aku tidak akan memaksanya. Mungkin kamu tidak cocok dengan keahlian unikku. Setelah Taisu selesai berbicara, dia benar-benar berjalan ke arah Dev. Dev mengerutkan kening, dia sendiri memiliki kekuatan asal ilusi, dan ilusi itu bahkan lebih tidak terduga. Jika Taisu dari keluarga Ji melakukan ilusi di depan mereka, dia seharusnya mengetahuinya. Tapi barusan dia jelas tidak merasakan adanya ilusi, apa yang dilihatnya adalah nyata. Tapi bagaimana meja yang tadinya rusak itu bisa utuh kembali? Tepat ketika Taisu dari keluarga Ji hendak keluar ruangan, mata Dev tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan keras, aku tahu, apakah ini mantra waktu? Yang kamu gunakan bukanlah ilusi, tapi sihir waktu. Kamu bisa menghentikan waktu atau bahkan memutarnya kembali, sehingga meja yang rusak itu akan menjadi utuh kembali. Mendengar perkataan Dev, Taisu dari keluarga Ji tersenyum tipis, anak laki-laki bisa diajari. Apa menurutmu kita berdua bisa bertukar pikiran? Oke. Dev mengangguk putus asa. Tidak ada yang perlu disikapi dengan emosional dalam hal itu, apalagi hanya tidur dengan dua perempuan bersaudara, Ji Meiyan dan Ji Meiling. Bahkan jika dia tidur dengan semua gadis tertua di keluarga Ji, Dev tidak akan keberatan. Ini adalah mantra waktu. Jika Dev bisa mempelajarinya, bukankah mungkin baginya untuk memutar waktu kembali dan menghidupkan kembali orang mati? Ini hanyalah sebuah keajaiban, meskipun dia menjadi kuda jantan selama beberapa hari, Dev tetap bahagia. Taisu dari keluarga Ji tersenyum, lalu membuka pintu dan keluar. Ji Meiyan dan Ji Meiling masih dikelilingi spray, menunggu di luar. Kalian berdua masuk dan remas dia dengan seluruh kekuatan kalian. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Ji kita dan kesempatan untuk kalian berdua. Saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini lagi, dan kalian berdua tidak akan pernah melihatnya lagi. Taisu dari keluarga Ji berkata dengan tenang. Ketika Ji Meiyan dan Ji Meiling mendengar ini, mereka diam, tapi mereka tetap masuk dengan patuh. Kali ini, Dev tidak melawan sama sekali, tetapi sangat proaktif. Segera, semburan suara musim semi datang dari ruangan.
1 naga dan 2 burung phoenix. Keren sekali, tidak diketahui berapa lama, akhirnya Jimeyan dan Jimeling keluar dengan kelelahan dan ditutupi spray. Keduanya gemetar dan kembali ke kamar masing-masing. Senior, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Apakah sudah waktunya bagi Anda untuk mengajari saya keterampilan rahasia Anda? Dev berteriak di luar. Dengan getaran di kehampaan, Taisu dari keluarga Ji muncul. Dev melihat ke arah Taisu dari keluarga Ji yang muncul di ruangan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Senior, tadi kamu tidak mengintip kami kan? Omong kosong, saya adalah nenek moyang keluarga Ji, bagaimana mungkin saya mengintip gadis dari keluarga Ji melakukan hal seperti itu? Taisu dari keluarga Ji berkata sedikit marah. Senior, harap tenang, saya hanya bercanda, kenapa harus marah? Dev segera meminta maaf. Jika Taisu dari keluarga Ji tidak jadi berbagi pengetahuan rahasianya karena dia marah, itu akan menjadi kerugian besar. Biar ku beritahu padamu, jariku ini adalah jari abadi. Hanya setelah memiliki kekuatan asal waktu, aku dapat melakukan trik ini. Anda harus tahu bahwa kekuatan asal waktu dan kekuatan asal ruang sama-sama melibatkan seni sihir yang abadi, sehingga sangat sulit untuk mempelajarinya. Dan jari abadi ini tidak bisa mengubah kecepatan waktu sesuka hati atau memutar balik waktu. Pada levelku saat ini, aku hanya bisa menggunakannya pada benda mati untuk memulihkannya. Jika aku ingin membangkitkan orang mati, aku sama sekali tidak bisa melakukannya itu. Kata Taisu dari keluarga Ji.